Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah baru saja kita laksanakan sholat zuhur berjamaah. Doa kita semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, ketika Nabi Muhammad berusia 25 lalu menikah dengan Khadijah, maka pekerjaan Rasulullah adalah berbisnis. Tentu saja bisnisnya bukan lokal, tapi sudah mancanegara, karena tercatat di dalam sejarah Nabi Muhammad pernah pergi ke luar negeri sebanyak 13 kali. Ke utara diantaranya adalah Damaskus, Suriah. Dan Damaskus pada saat itu adalah kota satelit di dunia yang menghubungkan antara tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Tentu saja setelah itu, bisnis Khadijah menguasai 2/3 dari bisnisnya penduduk Mekah. Betapa kayanya itu Khadijah setelah menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Rasulullah sudah berusia 33 tahun, orientasi hidupnya sudah mulai berubah. Bukan berbisnis lagi, tetapi how change his social. Bagaimana bisa mengubah kehidupan masyarakatnya. Selama ini kita mengenal kalau Rasulullah bertahanus di Gua Hira itu usia 40. Tapi ternyata di dalam sejarah tercatat bahwa ketika usia 33 tahun itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bertahanus. Tahanus itu artinya kontemplasi. Kalau bahasa Jawanya nyepi di Gua Hira, kira-kira jaraknya 6 km dari kota Mekah. Sekarang kalau bapak-bapak pergi ke sana bisa naik, dan itu ada trapnya. Saya hitung itu kurang lebih sekitar 800 trap sampai ke Gua Hira. Untuk apa Rasulullah berkontemplasi? Rasulullah memiliki ekspektasi agar ketika kontemplasi itu mendapatkan ilham, sehingga dengan ilham itu Rasulullah mampu mengubah bangsanya yang pada saat itu dalam kondisi jahiliyah. Tapi ternyata setelah 7 tahun melakukan kontemplasi di Gua Hira, Rasulullah bukan mendapatkan ilham, tetapi justru mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Bapak Ibu sekalian, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad itu di malam hari. Sekarang kita kalau bulan Ramadan memperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Tapi ada sebuah penelitian baru berdasarkan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu bukan di 10 yang pertama, kedua bulan Ramadan, tapi di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka kalau diperhitungkan, Al-Quran turun di hari Senin bulan Ramadan, saat itu di tanggal 7, 14,
21 dan 28. Maka berdasarkan kalkulasi ini, wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad itu bukan tanggal 17 Ramadan, tapi tanggal hari Senin tanggal 21 Ramadan. Sehingga bisa ditebak malam Lailatul Qadar itu kan tanggalnya ganjil. Berarti Lailatul Qadar itu turun pada setiap tanggal 21 Ramadan. Nah, Bapak-Bapak sekalian, malam hari ketika Rasulullah bertahanus, malaikat Jibril datang dari atas, dari wujud aslinya sampai kemudian berwujud seperti manusia. Dalam beberapa riwayat hadis, malaikat Jibril itu digambarkan punya sayap 600. Satu sayap itu kalau menggenggam dunia itu sudah kepegang itu. Nah, ketika Rasulullah kedatangan malaikat Jibril lah, kemudian Rasulullah merasa terkejut. Malaikat Jibril langsung mengatakan, Iqra. Sampai 3 kali, Iqra. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bacalah. Nah, Bapak-Bapak sekalian, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan mengucapkan Iqra, tentu saja malaikat Jibril tidak membawa tulisan untuk dibaca Nabi Muhammad. Atau malaikat Jibril membawa kertas manila misalnya, lalu di situ ada kata-kata Iqra, tidak. Maka kata Iqra itu artinya bukan hanya membaca teks, tidak. Kalau membaca teks dalam bahasa Arab itu namanya tilawah. Tilawah. Maka di Indonesia itu ada musabaqah tilawatil Quran. Artinya lomba membaca Al-Quran. Al-Qurannya ada di depannya. Lalu sang qori membaca. Tapi kalau Iqra atau qiraah itu bukan hanya sekedar membaca teks, tetapi membaca orientasi diri, membaca alam sekitar, membaca situasi politik, membaca situasi ekonomi, dan seterusnya. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama adalah wahyu yang akan mendidik Rasulullah sebagai dasar-dasar kepemimpinan atau leadership baginda Rasulullah SAW. Sehingga yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, harapannya Rasulullah mampu membaca orientasi hidup, membaca orientasi perjuangannya, dan membaca orientasi dakwahnya. Karena apakah dia hidup? Karena apakah dia berjuang dan berdakwah? Maka kemudian kalimat berikutnya, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, orientasi hidupmu, orientasi perjuangan dan dakwahmu itu Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan yang telah menciptakan. Karena Tuhan, bukan karena yang lain. Bayangkan kalau Rasulullah dakwahnya bukan karena Tuhan, pasti sudah gagal. Tetapi karena dakwah Rasulullah SAW itu Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Allah, maka dalam kondisi apapun tegar. Sehingga setelah 3 tahun Rasulullah berdakwah secara terbatas, lalu Allah menurunkan surat Al-Muddathir, Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Hei Muhammad, janganlah engkau pikiranmu tertidur, perasaanmu tertidur, bangkit dan sebarkan itu syariat Allah kepada kaummu, kepada bangsamu.
Maka Rasulullah pun berdakwah secara terbuka. Kalau dakwahnya secara terbatas itu door to door, face to face, person to person, itu risikonya kecil. Misalnya kita ngajak tetangga kita, yuk kita ke masjid. Kalau dakwahnya face to face, door to door, kalau maunya syukur, enggak juga enggak apa-apa, risikonya kecil. Tetapi begitu Rasulullah dakwahnya dilakukan secara terbuka, disitulah resistensi bangsa Arab begitu sangat tinggi. Akhirnya mereka pun karena tidak mampu menghentikan dakwah Nabi, akhirnya mereka berkumpul di satu tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau di Indonesia kayak Dewan Perwakilan Rakyat, gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka berkumpul di situ. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu? Bagaimana menghentikan dakwah Nabi? Diskusi dari pagi sampai siang. Akhirnya mereka sepakat untuk memberikan gratifikasi kepada Nabi agar berhenti dari dakwah. Mereka pun mengutus 3 orang untuk datang ke Abu Thalib, paman Nabi Muhammad. Jadi ada etikanya itu, nggak langsung kepada Nabi Muhammad tapi kepada Abu Thalib. Begitu sampai di rumah Abu Thalib, mereka pun mengatakan, Abu Thalib, sampaikan kepada Muhammad, kalau Muhammad ingin menjadi raja, kami akan angkat dia jadi raja. Kalau Muhammad ingin menjadi orang terkaya di Mekah ini, kami akan kumpulkan seluruh harta kami untuk diberikan kepadanya. Kalau Muhammad ingin gadis-gadis cantik, maka kami akan kumpulkan gadis-gadis cantik Quraisy untuk diberikan kepada Muhammad. Tapi dengan syarat Muhammad harus berhenti dari dakwahnya. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Muhammad ditawari 3 sekaligus, tahta, harta, dan wanita. Wah, kalau orang sekarang ditawari tahta saja sudah kelepak-kelepak. Begitu kan? Ditawari harta, kelepak-kelepak. Tersangkut kasusnya dengan wanita, runtuh dia. Begitu. 3 ditawarkan kepada Nabi Muhammad, tapi syaratnya harus berhenti dari dakwahnya. Bayangkan tawaran yang sangat luar biasa, tapi bentuknya gratifikasi. Begitu Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Thalib, lalu disampaikan. Reaksi Nabi Muhammad sangat mengejutkan. Kalau kita ditawari satu sajalah jabatan gitu ya, kekuasaan, wah sudah pasti seneng gitu. Atau dikasih duit, wah pasti seneng. Tapi ketika Rasulullah mendengar apa yang diinginkan oleh kaumnya, Rasulullah bilang begini, wahai paman, jangankan tahta, harta, dan wanita, seandainya mereka memberikan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, artinya jauh lebih hebat dari 3T tadi itu. Kata Nabi, niscaya tidak akan pernah aku terima kalau mereka meminta kepadaku untuk berhenti dari dakwah ini. Bayangkan itu. Kenapa? Karena dakwah Nabi itu bukan karena tahta, bukan karena harta, bukan karena wanita, tetapi bismi rabbik, atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Seandainya Nabi Muhammad saat itu menerima gratifikasi, tidak ada Masjid Baitul Adli itu. Nggak ada. Karena sudah selesai. Dan justru kehormatannya runtuh. Orang-orang Arab jahiliyah pasti akan mengatakan, oh Muhammad koar-koar dakwah itu ternyata hanya karena ingin kekuasaan, hanya karena ingin uang, hanya karena ingin wanita.
Itulah jawaban Nabi. Kenapa? Karena dakwah perjuangannya serta orientasi hidupnya bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, apalagi karena wanita, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan seberat apapun, kalau landasannya Bismi Rabbik, atas nama Tuhan, insya Allah akan menjadi ringan. Misalnya kita lagi rapat, biasanya pemimpin rapat mengatakan, mari kita awali rapat ini dengan membaca Bismillah. Atau pada saat kita mengaji, mari kita awali pengajian ini dengan mengucapkan Bismillah. Sesungguhnya bukan Bismillahirrahmanirrahimnya, tetapi di balik Bismillahirrahmanirrahim atau di dalam surat Al-Alaq itu Bismi Rabbik, maksudnya kita rapat, kita bekerja, kita beribadah itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga seberat apapun tugas kita akan menjadi ringan dan mudah. Tetapi seringan apapun itu pekerjaan, kalau niatnya bukan karena Allah, sudah pasti kita akan merasa berat. Untuk itulah dengan peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama, surat Al-Alaq ini berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti berkomitmen bahwa setiap yang kita lakukan, misalnya mau tidur, bangun tidur, begitu pula pada saat mau berangkat ke kantor, kemudian kita menyalakan mobil, Bismillahirrahmanirrahim, begitu pula sampai di kantor, Bismillahirrahmanirrahim, mau mengerjakan pekerjaan, maka seluruh aspek kehidupan kita sudah pasti berorientasi kepada Allah. Ketika semua berorientasi kepada Allah, maka akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ini baru ayat pertama, nanti kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.